semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Suherlinda Channel. Kali ini aku ada di Candi Prambanan. Saksikan terus channel aku ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda notifikasinya karena itu gratis. Terima kasih ya. Oh ya, jadi aku ingin mengenalkan kalian sejarah Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia. Penasaran kan? Saksikan terus channel aku ya. Let's go! Alamat Candi Prambanan di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Kerangan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga tiket Candi Prambanan terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan usia dan kewarganegaraan wisatawan. Tarif wisatawan lokal khusus pengunjung lokal atau Indonesia dikenai tarif masuk sebesar usia 10 tahun ke atas Rp50.000 per orang, 3-5 tahun Rp25.000. Sedangkan tarif wisatawan mancanegara usia di atas 10 tahun $25 Amerika Serikat atau Rp375.000 per orang, usia 3-10 tahun $15 Amerika Serikat atau Rp225.000 per orang. Sebelum memasuki kawasan Candi Prambanan, terlebih dahulu tas kita akan dicek satu persatu oleh petugas. Dikarenakan kita dilarang membawa makanan dari luar, kecuali makanan bayi. Hal ini sebagai antisipasi asal dari makanan tersebut ya. Selanjutnya, aku mau scan tiket terlebih dahulu ya. Nah, ada informasi bahwasanya Candi Prambanan dibuka pada pukul 7 pagi hingga 17.30 WIB. Sedangkan pada pukul 6 sore, area candi sudah dikosongkan dari pengunjung atau clear area. Nah guys, aku mau jalan-jalan dulu mengelilingi Prambanan. Jadi saksikan terus di channel aku di Suherlinda Channel. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda notifikasinya karena itu gratis. Let's go! Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang dibangun pada Jawa kuno. Candi ini dibangun pada abad ke-19 Masehi di daerah Sleman, Yogyakarta. Saat ini, Candi Prambanan juga menjadi tujuan wisata turis lokal maupun mancanegara. Candi Prambanan memiliki legenda yang terkenal yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Legenda ini merupakan salah satu legenda yang terkenal di Indonesia. Kalian penasaran dengan legenda Candi Prambanan? Yuk simak penjelasan dari aku ya. Sejarah Candi Prambanan dikutip dari Digilib UNS. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-19 Masehi. Candi Prambanan dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama dalam ajaran Hindu, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pemusnah dan pencipta kembali. Berdasarkan prasasti Siwarha, nama asli komplek Candi Prambanan adalah Siwarha atau Rumah Siwa. Nama ini sejalan dengan penempatan area Siwa di ruang utama candi. Candi Prambanan dikenal juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Konon, Roro Jonggrang merupakan nama seorang putri cantik jelita, anak dari pengusaha saat itu. Ayah Roro Jonggrang adalah Raja Baka. Terdapat banyak raja muda yang ingin mempersunting putri cantik ini. Namun, mereka ditolak karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta Roro Jonggrang. Salah satu orang yang ingin mempersunting Roro Jonggrang adalah Bandung Bondowoso. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, hingga putri takut untuk menolaknya. Akhirnya,
Roro Jonggrang memberikan persyaratan yang cukup berat, yaitu membangun 1000 arca dalam waktu 1 malam. Nah guys, lihat di sana ada pusat informasi. Jadi kita mau lihat dulu pusat informasi ini di mana Candi Prambanan yang mau kita lewati ya jalannya. Oke. Dena asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu jabah, pelataran luar, tengahan, pelataran tengah, dan jeron, pelataran dalam. Halaman luar merupakan area terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas 390 meter kubik. Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang kini sudah tinggal reruntuhan. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Bagi pengunjung yang beragama Hindu, jika ingin berdoa diperbolehkan, namun ikuti peraturan yang ada di papan tadi ya. Nah, ini adalah Sanggar Pemujaan Universal Siwa Buddha Prambanan. Yuk, kita mau ke Prambanannya. Ikuti aku terus ya. Karena waktu terus berjalan, ini kita sudah sore hari di sini, kita mau mengejar waktu juga. Oke, karena pekarangan dari Candi Prambanan ini sangat luas sekali. Masya Allah, Candi Prambanannya hampir kita mau sampai ke sana. Wah, indah sekali ya Candi Prambanannya. Tak sabar ingin langsung ke sana, guys. Menurut kisah yang selama ini kita percaya, buah maja terkait dengan asal-usul kerajaan Majapahit. Konon, saat Raden Wijaya dan para pengikutnya babat alas tanah tarik, mereka menemukan banyak pohon maja yang sedang berbuah. Menurut mereka, buah yang mereka temukan itu rasanya pahit. Karena itu, mereka kemudian memberi nama daerah itu sebagai Majapahit. Nama ini lantas menjadi nama kerajaan yang dipimpin Raden Wijaya, yang kemudian pada zaman Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada dianggap berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Barman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini, yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Sebentar lagi kita akan sampai di Candi Prambanannya guys, let's go! Nah ini ada papan Candi Wisnu. Ini ada Candi Wisnu, ada di sebelah utara Candi Siwa. Ini ada informasi ya di sini. Nah ini bisa kita baca sendiri. Oke. Nah, itu dia Candi Prambanan. Semakin dekat dengan kita, guys. Ikuti aku ya. Let's go. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda notifikasinya karena itu gratis. Terima kasih. Ayo guys, ikuti aku terus di perjalanan aku di Candi Prambanan ini ya. Nah, bisa kalian lihat di depan kita sudah ada Candi Prambanan. Nah, ini adalah pusat informasi tentang rehabilitas Prambanan dari sebelum gempa sampai sudah jadinya Prambanan ini dibangun kembali. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ikuti aku terus ya. Let's go.
Untuk masuk ke Candi Prambanan, kita melalui masuk halaman 1 ini ya. Jadi kita masuk dulu ke sini. Nah, sudah terlihat dia Candi Prambanannya. Oke, kemudian aku mau review dulu tentang Candi Prambanan ini. Di dalam Candi Prambanan ini dilarang untuk merokok, no smoking. Oke, aku mau review dulu, mau melihat. Ini ada peresmian dari Bapak Soeharto. Nih. Ini ada Purna Pugar Candi Wahana, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Nama asli kompleks Candi Hindu ini adalah nama dari bahasa Sanskerta, Siwarha atau Roma Siwa, atau Siwalaya atau Alam Siwa. Berdasarkan prasasti Siwarha yang bertarik 778 Saka atau 856 Masehi, Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utamanya, memuliakan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Akan tetapi, Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di Candi Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Tulodong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta di Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Candi Prambanan sempat ditinggalkan sekitar tahun 930-an. Ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok, yang mendirikan Wangsa Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni di desa sekitar. Candi-candi serta arca durga dalam bangunan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Rara Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta Solo. Penemuan kembali reruntuhan Candi Prambanan. Penduduk lokal warga Jawa di sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini. Akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya. Siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini?
Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa. Ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo 1 malam. Serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Roro Jonggrang. Model arsitektur rekonstruksi Kompleks Candi Prambanan. Aslinya terdapat 240 candi berdiri di kompleks ini. Pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin. Akan tetapi, arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. 3 candi Wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 candi Apit, yaitu terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. 4 candi Kelir, terletak di 4 penjuru mata angin tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. Selanjutnya 4 candi Patok, yaitu terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. Kemudian 224 candi Perwara, tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar, yaitu 44, 52, 60, dan 68. Maka terdapat total 240 candi di Kompleks Prambanan. Aslinya terdapat 240 candi besar dan kecil di Kompleks Candi Prambanan. Tetapi kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di zona inti, serta 2 candi Perwara. Banyak candi Perwara yang belum dipugar. Dari 224 candi Perwara, hanya 2 yang sudah dipugar. Yang tersisa hanya tumpukan batu yang berserakan. Nah, di sini aku ingin menjelaskan kembali bahwasanya Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 zona. Pertama adalah zona luar, kedua adalah zona tengah yang terdiri atas ratusan candi. Ketiga adalah zona dalam yang merupakan zona tersuci tempat 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Halaman dalam adalah zona paling suci dari ketiga zona kompleks candi. Pelataran ini ditinggikan permukaannya dan berdena buzul sangkar dikurung pagar batu dengan 4 gerbang di 4 penjuru mata angin. Candi Siwa sebagai candi utama adalah bangunan terbesar sekaligus tertinggi di Kompleks Candi Rara Jonggrang, berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Aslinya ada banyak candi yang ada di halaman ini, akan tetapi hanya sedikit yang telah dipugar. Bentuk candi Perwara ini dirancang seragam. Sejarawan menduga bahwa candi-candi ini dibiayai dan dibangun oleh pengusaha daerah sebagai tanda bakti dan persembahan bagi raja. Arsitektur Candi Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan Kita Wastu Sastra. Dena candi mengikuti pola mandala, sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu. Hai guys, perjalanan aku di Candi Prambanan ini telah usai. Saatnya aku dan suami mau pulang dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda notifikasinya karena itu gratis. Dadah, see you next time.